Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Suprapto SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK UIN Ar-Raniri, Banda Aceh. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktek pembelajaran di kelas 10 di Madrasah Aliyah Miftahul Jannah Bengkalis, Riau. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, selanjutnya silahkan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Roti bujulasakum natabi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, selanjutnya setelah kita membaca doa, alangkah baiknya kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan tentunya salah satu sholawat yang sering kita amalkan adalah sholawat tibil qulub. Yang mana sholawat tibil qulub ini adalah salah satu sholawat yang keutamaannya adalah menyembuhkan segala penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit jasmani. Itu silahkan ketua kelas memulai dengan membaca sholawat tibil qulub. Mulai 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Mudah-mudahan dengan wasilah kita membaca sholawat tibil qulub, mudah-mudahan kita semuanya, orang tua kita, guru-guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Bapak akan absen dulu untuk kehadiran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama Desmanita. Kemudian Ermawati. Kemudian Bella. Kemudian Aninda. Kemudian Putri. Kemudian Natasha Ariati. Kemudian Indah. Lanjut Pipin Nur Hazlinda. Hadir, Pak. Kemudian Dika. Kemudian Zulkarnain. Kemudian Novita. Hadir, Pak. Oke, berarti hadir semuanya ya. Alhamdulillah, Pak. Oh, ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan satu, Pak. Dan Fadlah hadir ya. Oke, alhamdulillah anak-anakku semuanya sudah hadir semuanya. Oke, apakah anak-anakku semuanya sudah siap untuk kita mulai pelajarannya? Siap. Alhamdulillah, kalau sudah siap, kita akan lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini ya. Kita belajar pelajaran apa, Nak? Dari sifat Tercela. Jadi sifat tercela itu apa saja? Ya, ada banyak, ada hubungannya, ada iri, ada dengki. Tapi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas, seperti Ya.
Oke. Ini kita konsep ya, sifat tercela. Namun ini secara garis besar saja ya. Kemudian dari mengamati gambar, kalian bisa melihat ya bagaimana gambar yang ada di bawah tulisan itu. Ya, di situ ada cari muka, bro. Kalau cari muka titik ya. Kemudian di situ ada orang yang gambar tangan yang sedang ya, ada semua harta benda ya, tangan di situ menangkap semua harta benda. Oke, pada kesempatan kali ini yang ingin kita bahas adalah tentang hubud dunya. Hubud dunya itu terdiri dari beberapa ya, ada dalilnya, pengertian, sebab-sebabnya, kemudian dampak negatif dan cara menghindarinya. Oke, untuk dalil nakli bisa kita lihat ya, hubud dunya merupakan akhlak tercela yang harus dihindari. Yang mana sebagaimana firman Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur. Wa tafakkurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." Nah, jadi ini terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 20. Yang mana ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan yang bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Oke, jadi dari ayat ini bisa kita pastikan, bisa kita pahami bahwa hubud dunya ataupun cinta dunia itu adalah kita bermegah-megahan di dunia. Ya, kita bermegah-megahan, kita berlebih-lebihan, menimbun harta, menyimpan harta. Kita berlebihan, beli motor, misalkan kita punya banyak uang, kita beli motor sebanyak-banyaknya. Padahal itu adalah sebuah pemborosan. Alangkah lebih baiknya kita sedekahkan. Oke, lanjut. Pengertian hubud dunya. Ya, pengertian hubud dunya bisa kita lihat dari materi yang ada ini. Jadi hubud dunya adalah cinta dunia yang berlebihan. Kata kuncinya di situ. Jadi hubud dunya itu adalah cinta dunia yang berlebihan. Cinta dunia yang berlebihan. Artinya akhirat tidak dipikirkan. Artinya adalah akhirat tidak dipikirkan. Dunia saja tujuan. Oke, di sini ada link. Nanti kalau kalian buka materi bapaknya ada link video YouTube yang bisa kalian pelajari nanti di rumah ya. Oke, kemudian sebab-sebab hubud dunia. Ya. Sebab-sebab hubud dunya bisa kita lihat. Di situ ada 5 ya. Yang pertama apa? Coba kita bacain. Yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Oke, menurut Pipin bagaimana? Menganggap kalau dunia itu adalah tujuan utamanya karena dia terlalu mengejar dunia, sedang sampaikan akhirnya tidak dipikirkan. Oke, seperti itu. Berarti kadang seperti ini, nah misalkan si Anis ini bekerja luar biasa, pengen mendapatkan misalkan pengen beli mobil Alphard, misalkan. Ya dia beli mobil Alphard sampai dia lupa bahwa dia meninggalkan sholat, meninggalkan sedekah dan lain sebagainya. Itu adalah sebabnya. Yang kedua adalah suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Contohnya, ya, bisa jadi kita cari rezeki misalkan dari togel misalkan. Yang lagi booming hari ini bermain chip domino. Ya, Dika bermain ya? Tidak. Alhamdulillah kalau tidak. Anak-anak semua jangan sampai salah jalan. Yang ketiga juga dibaca. Ermawati dibaca Ermawati. Yang ketiga maksudnya mana? Yang ketiga? Oke, silakan selanjutnya sebab dunia yang ketiga Ermawati coba dibaca nah. 3. Pikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Oke, maksudnya gimana coba? Maksudnya Dia takut hartanya berkurang. Misalkan Ermawati punya uang 10 juta, ya 10 juta ini dia nggak mau mengeluarkan sedekah 1 juta aja nggak mau dia. Padahal masih ada 9 juta karena kikir dalam hatinya.
wah kalau nanti saya sedekahkan berkurang nanti uang saya. Nah, itulah sebab-sebab hubud dunia yang ketiga. Kemudian yang keempat, Natasha coba dibaca nah. Serakah dan rapuh serta tamak, selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki. Iya, coba contohnya bagaimana? Dia punya harta tapi dia masih Pengen lagi, ya. Misalkan kamu udah punya motor, ya, gak bersyukur, udah ada motor Supra, pengen NMAX, ya, udah punya NMAX, pengen apa lagi motor yang keren? PCX Ya, PCX dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, tidak mau mensyukuri, nikmat Allah. tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Maksudnya kita udah punya semuanya nih. Hari ini kita punya kesehatan, kita punya kenikmatan. Kalian bisa pergi ke sekolah naik motor, ada yang ke sekolah naik mobil, misalkan seperti itu. Tapi tidak ada rasa syukur dalam hatinya. Oh, masih merasa kurang. Oh, tapi saya pengen ini, ingin itu, seperti itu ya. Oke, lanjut. Dampak negatif hubud Selanjutnya ini dampak negatif hubud dunia. hubud dunia. Oke, hubud dunia punya dampak negatif yang luar biasa. Coba Jul, yang pertama Jul. Yang pertama apa Jul? Cinta Baca. dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah. Ya, sudah jelas sekali. Cinta dunia akan membuat seseorang lupa kepada Allah. Kepada Allah. Bagaimana tidak kita bisa lupa kepada Allah? Misalkan kita udah sibuk kerja cari uang, sampai meninggalkan sholat, sampai meninggalkan zikir kita kepada Allah, padahal Allah lah yang memberi nikmat kepada kita. Kemudian yang B, coba dibaca Indah. Mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Betul sekali. Iman seseorang itu yazidu wayanqusu. Iman seseorang itu bertambah dan berkurang. Itu kodratnya manusia. Imannya adalah berkurang dan bertambah. Ketika dia melakukan maksiat, maka imannya berkurang. Ketika dia melakukan ibadah, maka imannya bertambah. Maka iman seseorang, ya, iman seseorang akan mudah tergoyah imannya ketika dia cinta dunia. Oke, yang ketiga, silakan dibaca, Fadlah. Sebagai sumber penyakit, cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya, dan di dalam harta terdapat banyak penyakit, antara lain tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lainnya. Ya, ini dampak negatif yang sering kita temui. Jadi misalkan teman-teman kamu nih Nak ya, teman-temanmu nih ada yang punya sifat apa nih? Penyakit tamak, rakus, pamer, dengki, berarti itu masuk kepada sifat hubud, sikap hubud dunia. Jadi yang sering sakit itu Pak, terdampak negatif hubud dunia itu Pak? Iya, sering-sering sakit ya. Sakitnya ini loh, nih pamer, misalkan Pipin suka pamer, suka rakus, ya, nasi satu bungkus masih kurang, ya Pipin ya, biasanya gitu Pipin nih. Tidak Ya, Pipin. Kemudian dengki dan lain sebagainya. Ketika temannya punya kelebihan, dia merasa iri ataupun dengki. Itu adalah salah satu dampak negatif hubud dunia. Kemudian yang D, apa coba baca bareng-bareng aja lah. Yang D, dampak negatif hubud dunia yang keempat. Coba dibaca bersama-sama nak. Menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya. Ya, hari ini lagi viral sekali nah, narkoba, khususnya di Bengkalis, ya, daerah kita luar biasa perkembangannya ataupun peredarannya. Maka salah satu menghalalkan cara demi memperoleh kesenangan dunia. Kita bayangkan narkoba hari ini bisa menjadi sebab ya hancurnya umat. Ya, dengan cara menghalalkan cara seperti itu, mereka untuk mencari duit kesenangan dunia. Dan kesenangan dunia hari ini adalah bersumber dari uang. Jadi mau senang harus punya banyak uang. Prinsipnya kalian juga itu. Tapi carilah dengan cara yang baik. Baik, kemudian yang E. Baca lagi bareng-bareng. Membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Oke. Ini juga sering kita
bermain apa hari ini domino, ya misalkan seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak bapak tidak ada yang seperti itu. Amin. Amin. Jadi, hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu harus kita tinggalkan. Kemudian selanjutnya cara menghindari bubunya. Ada beberapa cara, nah. Jadi kalau kalian pengen menghindari bubunya, ada beberapa cara. Yang pertama, coba dibaca, Putri. Mengingatkan bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Islam tidak memerintahkan umatnya meninggalkan dunia, tetapi diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Oke, jadi ini adalah salah satu cara untuk menghindari bubunya. Mengingat bahwa kehidupan kita ini hanyalah sementara. Karena tujuan hidup kita adalah akhirat. Jadi akhirat itu adalah tujuan kita. Jadi kita harus meyakini bahwa dunia ini hanya sementara. Umur kita hanya paling sampai 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang bahkan memang kita ya sedang masih dalam masa pertumbuhan meninggal dunia. Banyak seperti kita temukan. Oke, yang B. Memperbanyak kematian. Ya, yang B memperbanyak dan mengingat. Coba bilang baca bareng-bareng. Yang B apa nak? Memperbanyak mengingat kematian. Siap, matikah Anda semuanya? Siap. Siap? Apakah ada yang sudah siap hari ini mati coba? Ya? Bapak terus terang, siap, enggak siap, ya mau sih. Siap. Siap, tapi usahakan mulai hari ini sebelum kita benar-benar Allah panggil, maka siapkan betul-betul amal ibadah kita. Yang C, coba bareng lagi. Yaitu merasa cukup terhadap yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Qanaah artinya kita sebagai manusia secara umumnya, secara wajar adalah kita harus merasa cukup dengan apa yang dimiliki atau apa yang kita miliki. Ya Zul ya? Zul ini misalkan dia punya hari ini motornya udah N-Man, kemudian kebunnya sudah kebun sawit 5 hektar misalkan kan. Itu harus diterima dengan apa yang dimiliki. Salah satu cara itu bubunya, menghilangkan bubunya. Kemudian yang terakhir apa coba baca bareng lagi? Mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ya, coba kita hari ini punya misalkan motor sampai apa, itu semua dipertanggungjawab. Itu baru satu motor. Misalkan kita punya mata hari ini, kita pakai kacamata, bapak pakai kacamatanya. Tujuan bapak pakai kacamatanya itu apa? Untuk pamerkan, untuk keren kah? Untuk apa? Misalnya, ya, untuk melindungi dari cahaya atau melindungi dari radiasi. Kalau bapak ini terus terang pakai kacamata untuk radiasi, karena bapak tugasnya tiap hari di depan laptop. Nah, jadi mengingat apa yang kita lakukan di dunia adalah dimintai bertanggung jawab. Lanjut kan? Kita lanjutkan. Nah, habis ya. Cara menghindari, oke. Berarti udah habis ya. Jadi ini materi yang bapak sampaikan melalui PowerPoint ini. Jadi apakah bisa kita pahami secara pelan-pelan, terperinci, bisa dipahami ya? Oke, dari semua materi yang ada, kesimpulan yang bisa bapak sampaikan adalah yang pertama, hubudunnya merupakan penyakit hati yang menjadi sumber kehancuran umat, maka itu harus dijauhi. Ya, itu kesimpulan yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan meyakini semua harta adalah milik Allah dan memperbanyak sedekah merupakan cara menjauhi hubud dunia. Itu kesimpulan yang kedua. Kemudian yang ketiga, qanaah, yaitu merasa cukup terhadap yang dimiliki. Kita harus cukup, qanaah ataupun merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Kemudian yang terakhir, menganggap dunia hanyalah sementara, sehingga akan fokus menginginkan tujuan kehidupan
itu adalah akhirat. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ada? Paham. Paham ya? Oke, kalau paham, Bapak akan memberikan tugas untuk hari ini. Karena Bapak udah bagi kelompoknya, ya. Bapak sudah buatkan lembar kerja kelompoknya untuk kalian. Silahkan nanti dikerjakan. Kemudian dibacakan nanti hasilnya. Bapak akan suruh minta nanti menyampaikan, ya. Satu kelompok nanti Bapak suruh menyampaikan giliran, ya, sesuai dengan pertanyaan yang ada pada kelompoknya. Oke, yang pertama kelompok 1. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini, kemudian kelompok 2. Ini kelompok 3. Kemudian ini kelompok 4. Ya, tugas ini silahkan disiapkan. Jadi apa yang sudah Bapak berikan silahkan dikerjakan. Kemudian nanti dari masing-masing kelompoknya akan memberikan presentasi. Dalam artian apa yang Bapak. Bagaimana tugasnya? Sudah siap semuanya? Kelompok 1 gimana? Belum Pak, sekali lagi Pak. Belum siap. Kelompok 2? Belum Pak. Belum. Kelompok 3? Sekali lagi Pak. Sekali lagi. Kelompok 4? Ya Pak. Sudah kelompok 4. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Baik anak-anak semuanya, Bapak merasa waktunya sudah cukup ya untuk pengerjaan tugas yang Bapak berikan. Selanjutnya Bapak akan minta ke masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ataupun menyampaikan dari hasil kerja dari soal yang Bapak berikan ke masing-masing kelompok. Ya, siap untuk menyampaikan? Siap. Oke, Bapak. Pimpin, silakan mewakili kelompok yang pertama. Baik Pak, terima kasih. Di sini saya akan menganalisis hasil kerja kelompok kami, yaitu penjelasan dalil nakli. Yaitu dalil nakli yang berkaitan dengan larangan hubud dunia adalah firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat ke-20. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kehidupan di dunia itu hanya permainan dan senda gurauan, sehingga kita tidak boleh terlalu cinta terhadap dunia, dan bahwa semuanya yang terjadi kepada sesuatu umat manusia disebabkan oleh semua usaha dan perilaku manusia. Karena itu jangan sampai kamu larut dalamnya. Kehidupan di dunia ini juga merupakan perhiasan bagimu dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Yang kedua yaitu cara menghindari hubud dunia. Mengingat bahwa kehidupan di dunia hanya sementara. Yang kedua mengingat kematian. Jadi dari kesimpulan ini semua yaitu kita boleh mengejar dunia, tapi jangan lupa dengan akhirat. Ingat bahwa mengingat bahwa kita akan mati. Tidak selamanya kita hidup di dunia. Cukup ini yang dapat saya sampaikan hasil kinerja kami. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok pertama. Berikan aplaus untuk kelompok yang pertama. Baik, selanjutnya kita minta untuk kelompok 3 untuk menyampaikan hasil kinerjanya melalui diskusi di kelompoknya tadi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 dan membicarakan tentang hasil diskusi kami tentang dampak negatif hubud dunia, yaitu cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah. Sebab hubud dunia yaitu serakah, takut serta tamak. Maksudnya selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memilikinya. Kesimpulannya, hubud dunia merupakan penyakit hati yang menjadi sumber kehancuran umat, maka harus dijauhi dan dihindari. Sekian dari kelompok kami. Maaf ada kesalahan atau kehilafan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk
hasil diskusi kami tentang pengertian hubu al-dunya. Pengertiannya adalah cinta dunia yang berlebihan, artinya seseorang yang mementingkan dunia dan melupakan tujuan akhiratnya. Dan hubu dunia juga sebagai sumber kehancuran umat. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan mengurangi keimanan seseorang. Yang kedua, sebab hubu al-dunya. Yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama, sebagai mencapai kehidupan akhirat. Yang kedua, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Demikian hasil diskusi kami yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meraih kebahagiaan akhir. Barangkali itu yang perlu rekankan. Apalagi untuk anak-anak muslimah yang siswa-siswa madrasah harus punya karakter menjauhi hubud dunia, harus cinta akhirat. Boleh kita mengejar dunia, tapi jadikan dunia itu hanya wasilah menuju akhirat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini bermanfaat dan bisa kalian pahami sehingga pada pertemuan ke depan kita bisa melanjutkan kembali. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita akhiri pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.